Ini adalah video pembelajaran yang membahas tentang contoh-contoh konflik, kekerasan, dan perdamaian. Silakan kelompok kami yang terdiri dari anggotanya saya sendiri, Juan Samuel, sebagai pembicara, dan Brian Victor De Visoli. Materi pertama yaitu kita akan pelajari tentang konflik. Kita akan memulai dengan topik yang pertama yaitu konflik, tapi sebelum mulainya saya akan memutarkan sebuah contoh video. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan dengan tegas Rusia akan menang dalam perang melawan Ukraina, meskipun terjadi kemunduran militer dalam serangan yang berlangsung dalam 1 tahun terakhir. Putin mengatakan pada para pekerja di sebuah pabrik di Saint Petersburg, tak ada keraguan terkait keyakinan akan kemenangan pasukan Kremlin di Ukraina. Dirinya mengatakan persatuan dan solidaritas rakyat Rusia, keberanian serta didukung oleh sektor industri militer yang tangguh akan menjamin kemenangan negeri beruang merah. Putin juga memuji industri pertahanan Rusia saat berbicara di pabrik tersebut yang merupakan bagian dari produsen rudal Rusia Almaz Antey. Putin mengunjungi negara asalnya Saint Petersburg untuk memperingati 80 tahun pasukan Soviet memecahkan pengepungan Leningrad sebagai kota yang dikenal pada saat itu. Setelah menonton video yang tadi kita lihat, konflik antara negara Ukraina dan Rusia yang masih berperang hingga sekarang. Penyebabnya diketahui alasan mengapa Rusia menyerang Ukraina, karena Ukraina ingin bergabung dengan NATO sehingga Rusia melihat ini sebagai sebuah ancaman perang. Terus yang kedua solusinya, kedua negara harus mencari kesepakatan damai satu sama lain agar ekonomi kembali membaik terhindar dari ancaman perang yang lebih besar. Selanjutnya kekerasan. Setelah mengenal tentang konflik dan contohnya, kita akan lanjut ke topik selanjutnya yaitu kekerasan, tetapi saya akan memperlihatkan contoh video tersebut. Video kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang sempat viral di media sosial. Korban yang baru berusia 11 tahun dirantai dan disekap di dalam rumah oleh orang tua angkatnya. Dari pemeriksaan sementara, motif kekerasan yang dilakukan tersangka yakni untuk memberikan pelajaran kepada anak angkatnya agar tidak mengulangi perbuatannya yang kerap tidak pulang ke rumah dan dinilai nakal. Dari keterangan tersangka, aksi mengikat tangan anak angkatnya baru pertama kali dilakukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara korban saat ini tinggal di rumah tetangganya karena tidak memiliki keluarga lantaran kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Terkait dengan kasus penganiayaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Pasar Baruga, ya awalnya ibu ini melakukan kekerasan terhadap Rizky, korban yang merupakan juga anak asuhnya, di mana Rizky ini yatim piatu yang diasuh sejak berumur 4 tahun. Menurut pengakuan si ibu, anak ini sedikit nakal, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu, sehingga ibu merasa jengkel, marah, kadang-kadang mencubit, memarahi. Nah, yang terakhir puncaknya sampai dengan memborgol tangannya, kemudian melakban mulutnya. Setelah mengetahui video kekerasan pada anak, bisa kita simpulkan bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang menyebabkan luka-luka, bahkan bisa dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Penyebabnya karena anaknya yang sering tidak pulang ke rumah dan perbuatan sang anak tidak patuh terhadap orang tua angkatnya. Karena hal itu, orang tuanya ingin memberi pelajaran. Solusi dari permasalahan tersebut ialah orang tua tersebut tidak seharusnya melakukan hal tersebut, dan orang tuanya seharusnya menjelaskan dengan baik jika perbuatan sang anak adalah perbuatan yang salah. Materi selanjutnya ialah perdamaian. Setelah membahas tentang konflik kekerasan, kita akan memulai membahas tentang perdamaian. Saya akan memutarkan contoh video sebelum dibahas. Pemerintah China mengakui sudah ada diskusi diplomatik dengan Indonesia terkait konflik di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Dalam siaran persnya, Menteri Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan terkait perkembangan maritim, China dan Indonesia telah menjalin komunikasi satu sama lain lewat saluran diplomatik. Geng juga menyebut China dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif. Tak hanya itu, China juga menjelaskan hubungan baik kedua negara saat menanggapi ratusan kapal nelayan Indonesia meramaikan Natuna.
Geng menyatakan persahabatan dan kerjasama adalah arus utama hubungan China-Indonesia, sedangkan perbedaan China dan Indonesia semata-mata merupakan satu cabang saja. Setelah melihat perdamaian antara negara Indonesia dan Cina yang awal berkonflik tentang perebutan wilayah Laut Natuna yang pada akhirnya Cina dan Indonesia bisa bersahabat dan berdamai kembali. Diketahui penyebab dari konflik ini karena Cina mengklaim wilayah Laut Natuna yang merupakan wilayah dari ZEE Indonesia adalah milik Cina. Solusinya, Indonesia harus menolak secara tegas klaim Cina dalam hal apapun di wilayah perairan Indonesia, karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang sah berdasarkan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa.